Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga begitu ya berita hari ini ya. Menurut survei ya, Ganjar jadi baca pres paling mampu atasi masalah perekonomian di Indonesia. Wow, saya tertawa melihat ini begitu kan. Sedangkan di Jawa Tengah perekonomiannya bagaimana? Angka kemiskinan, banjir, wadas masih belum banyak pertanggungjawaban dari si Ganjar begitu. Apa prestasi Pak Ganjar begitu kan? Selain ya di media sosial yang joget-joget di TikTok dan sebagainya begitu kan? Apakah ini sebuah prestasi begitu kan? Ya, sampai hari ini yang saya baca dan saya lihat belum menunjukkan eksistensi keberhasilan Pak Ganjar begitu kan. Wajar partai PDIP lalu kemudian enggan untuk memberikan satu tiket untuk maju di Pilpres 2024 begitu kan. Ya menurut survei memang tinggi, tapi perlu diingat kata Hasto. Apa? Ya, tergantung sponsornya siapa mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya selama ini ya kalau kita melihat sosok si Ganjar, wah ternyata nol begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang menurut survei Ganjar jadi baca pres paling mampu atasi masalah perekonomian di Indonesia. Benarkah seperti itu ini? Masih aja tukang survei tanah, nggak malu-malu ya merealisasi survei gelap. Survei kerap menyesatkan, masih ingat bagaimana kondisi Jawa Tengah ya, tingkat kemiskinan selama GP jadi gubernur ya, bagaimana mungkin dia mampu atasi masalah perekonomian Indonesia yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari Jawa Tengah jika atasi Jateng aja terbukti gagal. Itulah komentar-komentar netizen begitu kan, artinya apa? Artinya ya Pak Ganjar ya dicap sebagai mampu mengatasi perekonomian Indonesia, Jawa Tengah aja gagal kok kon seperti itu. Bahkan 2 periode loh, 2 periode begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan wah wilayahi ya kayak seperti ini begitu kan ya. Itu kan sudah menunjukkan apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar berarti kan gagal begitu kan. Apa prestasinya kalau tidak hanya pencitraan sana sini kan. Kan begitu logika-logika kita begitu ini. Terserah Kang survei gimana enaknya aja lah daripada nanti nggak dapat cuan ya dari bohir Ganjar ini. Jateng menjadi provinsi termiskin di Jawa padahal Ganjar sudah total ya sampai ke dapur. Ini pencitraan luar biasa begitu kan ya. Di negeri yang dikuasai penipu bebas, ribu rakyat dengan berita-berita bohong. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter, tetapi ini yang harus dengarkan juga, ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu. Ganjar belum jadi presiden sudah bikin menangis warga Wadas, mengerikan. Ini banyak sekali. Kalau mampu atasi perekonomian Indonesia gimana? Lah wong pengurus satu wilayah aja kemiskinan di Jawa Tengah nomor 2 se-Jawa. Survei sesuai pesanan dan bayaran nggak percaya? Tanya Hasto PDIP. Survei mana yang nggak bisa dibeli? Di situ ada cuan, maka lebih buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Betul sekali begitu. Kalau survei ya kredibel ya tentu orang-orang di survei itu membutuhkan uang begitu kan, untuk jalan, untuk menelpon, untuk survei begitu. Dari mana uangnya? Apakah dari pribadi begitu kan? Saya rasa tidak mungkin begitu kan ya. Bahkan skop kecil aja Jawa Tengah bisa aja tidak ada perubahan pembangunan, apalagi jadi presiden ya. Meneruskan bayar hutang aja pasti akan kesulitan, apalagi memajukan pembangunan Indonesia. Betul begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga ya. Menurut survei ya Ganjar jadi baca pres paling mampu atasi masalah perekonomian Indonesia. Kata siapa begitu kan ya? Memimpin Jawa Tengah aja gagal kok begitu. Dikutip dari Gelora, di antara banyaknya nama dalam bursa calon presiden atau capres di 2024, Ganjar Pranowo dinobatkan jadi sosok paling mampu atasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Hal itu berdasarkan survei ya Krios Kata Data Insight Center KEC.
Itu artinya apa ya? Mau survei ya silahkan, mau survei C, A, C, B, dan C, C tergantung sponsornya mereka siapa begitu kan. Rakyat tidak bisa dibohongi dengan kata-kata survei atau dengan hal lainnya begitu. Karena apa? Survei juga membutuhkan uang kalau turun ke bawah, kemarin menemui masyarakat dan sebagainya begitu kan. Kalau hanya manipulasi seperti itu siapapun bisa begitu kan. Jadi orang-orang sudah cerdas hari ini begitu ya. Bahkan ya survei yang digelar pada periode 3 sampai 12 Februari 2003 itu ya menempatkan Ganjar di atas dari figur lainnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah tersebut meraih suara mayoritas 41,2% ya, disusul ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 24,3% dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di angka 23,2%. Artinya ini Pak Ganjar masih belum menjadi calon presiden belum punya tiket. Kok sudah 41%? Di mana letak logikanya begitu kan ya? Padahal dari rentetan peristiwa mulai dari calon pecapres punya tiket, daftar KPU, atau ada rentetan peristiwa yang memainkan angka-angka dari survei begitu kan. 41% lantas bagaimana kalau Pak Ganjar menjadi calon presiden? Ya bisa saja 90% ya. Itulah survei yang mana yang kredibel dan mana yang tidak begitu kan. Itu artinya ya publik bisa tahu sendiri seperti apa begitu. Dan bahkan dia mengatakan survei menggunakan metode komputer assisted atau web interviewing Ciawi itu menyebutkan juga dianggap paling unggul dalam mengatasi pengangguran dengan raihan 40,7%, diikuti Anies 2,4 dan 2% dan Prabowo 21%. Ganjar juga disebut paling mampu mengatasi permasalahan ya kesiapan industri digital 40,4% dan inflasi 37,1% dan stabilitas harga BBM 36,8%. Diketahui survei dilakukan tahap 612 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Apalagi surveinya hanya 612 orang ya. Ecek-ecek, bagaimana mungkin kita harus percaya itu begitu kan? Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan survei seperti ini saya rasa gagal begitu kan ya. Apalagi surveinya 41% dan tingkat jaraknya dengan Anies Baswedan jauh begitu kan. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan meluruskan apa yang sering terjadi di kenyataan di lapangan begitu. Bahkan ya Pak Ganjar 2 periode ya membangun Jawa Tengah gagal begitu kan. Apa yang harus kita pertahankan? Bahkan kader PDIP sendiri mengatakan bahwa wah Pak Ganjar tidak punya prestasi apa-apa. Apa prestasi Pak Ganjar kan begitu. Sampai Eko Kuntadi untuk menjawab ya pelangak-pelongok di situ begitu ya. Sebagian besar responden ya berusia antara 35 sampai 44 tahun ya 31% dan diikuti kelompok 25 sampai 34 tahun 29,9%. Dan para responden mayoritas berada di Pulau Jawa selain Jakarta ya 51%, kemudian di Jakarta 18,5%. Sementara 11,3%, sementara responden dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua proporsinya lebih kecil ya 3%. Artinya apa? Kalau 612 orang dibagi 34 provinsi dapat berapa orang? Ini kan lucu survei-survei seperti ini begitu kan ya. Jadi ngapain kita harus percaya itu begitu? Tetapi kita harus hargai karena ini merupakan spekulasi dan argumentasi orang-orang begitu kan ya. Ini hanya pendapat orang ya, kita harus hargai itu. Tapi dengan kenyataan itu, dengan apa yang terjadi selama ini dengan Pak Ganjar dan Jawa Tengah nol begitu. Pencitraannya memang luar biasa begitu. Coba survei pencitraannya begitu kan ya. Siapa yang pencitraan tertinggi begitu? Ya pasti ada yang mengatakan Den Ganjar dan sebagainya. Itulah yang harus kita tahu bahwa persoalan hari ini adalah persoalan kita siapa yang memberikan kompetisi yang besar kepada rakyat, itulah yang menjadi pemimpin. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.